Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya di dalam Sapaan Kasih dan Perenungan Sabda. Mari kita bersama memulai perenungan kita di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang sejati. Sungguh dalam kehidupan kami merasakan berbagai sentuhan Allah. Dan pada hari ini kami juga rindu memenuhinya dengan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin hati kami terlebih diri kami, hari lepas hari. Supaya dengan demikian kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Ya Tuhan, bimbinglah dan tuntunlah kami. Amin. Ibu bapak saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama menyimak bacaan kita yang diambil dari Markus pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-22 sampai 25. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Saudaraku, ketika suatu kali kita merasa tidak enak badan atau bahkan mengalami sakit, hal yang biasa kita lakukan adalah kita akan pergi ke dokter. Entah itu ke puskesmas, ke rumah sakit, atau bahkan tempat di mana dokter itu membuka praktek. Ada satu hal yang menarik, saudara-saudara, bahwa ketika kita pergi ke dokter, tidak ada satupun dokter yang benar-benar bisa memastikan bahwa kita ini akan sembuh hanya dengan sekali pertemuan atau sekali pengobatan. Setidaknya obat yang kita minum juga pasti akan lebih dari satu, karena kita meminumnya 3 kali sehari. Kita tidak akan langsung sembuh hanya dengan sekali meminum obat. Hal ini masih ditambah lagi dengan pesan dokter. Kalau obatnya sudah habis, jangan lupa kontrol ya Bapak, Ibu, atau Saudara, biasanya demikian. Dokter ingin benar-benar memastikan setiap pasiennya ini sembuh secara total. Betul ya Bapak Ibu? Hal yang nampaknya sederhana ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa sentuhan awal itu hanya akan bermakna ketika ada sentuhan-sentuhan kecil yang terus dilakukan. Seorang dokter mengingatkan bahwa jangan sampai kita ini terlalu terpaku dengan sentuhan awal saja. Sekali berjumpa pasti akan sembuh. Sekali minum obat pasti sembuh. Sekali saya melakukan ini itu pasti akan sembuh. Karena sejatinya kesembuhan itu lahir dari sentuhan-sentuhan kecil yang lain. Ada proses-proses kecil yang harus kita jalani. Bukan seberapa terkenalnya seorang dokter atau seberapa banyak obat yang kita minum dalam sekali waktu. Bahkan tidak jarang, Bapak Ibu Saudara, bahwa kesembuhan itu seringkali hadir justru karena sentuhan yang kedua, sentuhan yang ketiga, atau bahkan sentuhan yang ke-10 dan seterusnya. Ibu bapak saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada satu hal lain yang tidak boleh kita lupakan ketika kita berbicara mengenai mukjizat penyembuhan yang Yesus lakukan.
Ternyata dalam kehidupan pelayanan Yesus, tidak selalu Yesus ini menyembuhkan orang yang sakit dalam waktu yang singkat secara langsung atau bahkan instan. Ada saja orang-orang yang disembuhkan dengan melewati sebuah proses yang panjang. Salah satunya yang ada di dalam bacaan kita, yaitu Markus 8 ini, Bapak Ibu Saudara. Saya dulu adalah salah satu orang yang pernah beranggapan bahwa Yesus ini adalah tabib yang menyembuhkan dengan sekali sentuh. Tetapi pada kenyataannya ternyata tidak selalu demikian. Ada saja orang-orang yang dipilih untuk mengalami kesembuhan dengan tidak sekejap saja, seperti layaknya seorang pesulap. Bahkan mereka ini tidak jarang memohon kesembuhan itu dengan perjuangan yang besar, Bapak Ibu. Mari kita sedikit membayangkan situasinya. Bahwa tentu di zaman dahulu, ketika ada seorang yang sakit datang kepada Yesus, Yesus tidak menyembuhkan mereka semua sesuai nomor antrian seperti layaknya kita saat ini. Dan secara otomatis tentu mereka ini datang dengan berjubel-jubel, dengan berdesak-desakan satu dengan yang lain. Bahkan tidak jarang mereka ini berebut tempat hanya untuk bertemu dengan Yesus. Dan seandainya kalau kita berbicara dan bertanya, kira-kira lebih banyak mana ya Pak? Orang-orang yang disembuhkan dengan orang-orang yang tidak disembuhkan? Besar kemungkinannya adalah banyak dari antara mereka yang tidak disembuhkan. Oleh karenanya, betapa berharganya mereka ketika mereka ini bisa berjumpa dengan Yesus. Namun perjumpaan itu ternyata tidak serta-merta membuat mereka langsung sembuh, Bapak Ibu Saudara. Kisah penyembuhan di Markus 8 adalah salah satu contoh penyembuhan yang tidak tuntas atau instan. Setelah Yesus menyembuhkan mata orang yang buta ini dengan ludah, orang itu kemudian mampu melihat, tetapi yang ia rasakan adalah masih kabur atau buram. Orang-orang yang di depannya ini masih terlihat seperti pohon yang sedang berjalan, saudara. Dan setelah itu Yesus kembali menyentuhnya dan meletakkan tangannya pada orang yang baru separuh sembuh itu. Ternyata melalui sentuhan yang kedua itu, ia sembuh secara total, saudara. Ibu bapak saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, memang pada kenyataannya sembuh tidak semudah itu. Kita harus terus berharap dengan lebih sabar, menantikan kesembuhan di setiap sentuhan demi sentuhan yang ada, yang mungkin bukan lagi sentuhan yang kedua. Bisa saja sentuhan ke-10, bisa saja sentuhan yang ke-50, atau bahkan sentuhan yang ke-100. Begitu pula di dalam pertumbuhan, perkembangan, dan pemulihan manusia, saudara. Seringkali kita melewati sebuah proses atau tahap yang panjang seakan-akan tertatih-tatih. Misalnya ketika kita mendidik seorang anak, kita tentu tidak bisa berharap bahwa anak-anak kita ini akan bertumbuh dan berkembang lebih cepat daripada yang semestinya. Justru di sanalah Allah bekerja di dalam sentuhan-sentuhan kecil yang berharga di setiap prosesnya. Pertanyaannya bagi kita saat ini di dalam perenungan kita, apakah kita ini adalah orang-orang yang memiliki kesabaran dan ketahanan spiritual yang baik, saudara? Apakah kita ini adalah orang yang benar-benar cukup sabar menanti setiap sentuhan-sentuhan kecil yang Allah lakukan? Semoga kita adalah orang yang demikian. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita melewati setiap proses kehidupan yang ada. Tuhan memberkati. Amin.